Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kita ngomongin lagi belajar psikologi ya, teman-teman. Ya. Bayangin di waktu kecil teman-teman mendapatkan satu kejadian yang luar biasa di keluarga ya. Masih kecil, jadi kalau dalam psikologi itu ada yang namanya tahap-tahap perkembangan ya. Anak kecil itu ya, apalagi umur waktu kejadian itu terjadi, itu masih kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Kelas 1, 2, 3 SD itu dikenal dengan operasional formal. Ya kita nggak bisa mikir kompleks, kita masih bisa mikir konkret, cuman bisa mikir konkret, namanya operasional konkret. Jadi cara kepala kita beroperasi itu masih hal-hal yang sifatnya konkret gitu ya, nggak bisa berpikir abstrak, apa itu perceraian, apa itu pertengkaran, perbedaan pendapat, gono gini, kekerasan dalam rumah tangga, abusive relationship tuh masih nggak ngerti waktu itu. Dan bayangin, waktu kecil sudah mengalami hal itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, aku tuh SD-nya tuh sampai 3 kali pindah untuk kemudian menghindari penculikan, katakanlah dari sosok ayah kandung. Bayangin, seru banget zaman itu ya. Untuk menghindari kekerasan, penculikan, dan lain-lain, aku sampai harus pindah 3 SD, 3 sekolah. Dan ketika pindah tuh sekolah lama itu, kalau ke teman-teman di sekolah lama, kalau ketemu tuh suka ngebully. Jadi aku tuh tadinya SD negeri, terus pindah ke sekolah swasta. Jadi di SD negeri itu orang-orangnya pada muslim semua. Pas pindah ke sekolah swasta ya gabung sama ada Kristennya juga kan. Nah teman-teman di SD lama tuh suka bilang, wah si Zen pindah agama, si Zen murtad gitu ya. Nah untungnya aku bukan tipe orang yang mudah dibully, teman-teman. Dari kecil jadinya, jadi banyak hikmah yang kemudian, nah gara-gara banyak kejadian itu, seperti halnya di video yang lalu, aku jadi pengen making sense the reality, pengen menjelaskan realitas yang aku alami itu apa yang terjadi. Nah di situ tuh bayangin, padahal masih kecil, masih di tahap operasional konkret, aku jadi seneng banget untuk mempertanyakan dan ngulik ini tuh apa. Nah ternyata yang aku pertanyakan itu di psikologi itu disebut sebagai trias atau triad psikologi dasar. Yaitu apa? Nah ini yang jadi judul video ini, namanya think, feel, dan do. Jadi kalau belajar psikologi sebetulnya ngomongin kurang lebih secara dasar, ini mah disimpelkan, disederhanakan. Psikologi itu secara sederhana ngomongin 3 hal itu sebetulnya. Ya secara sederhana ya, kalau mau disederhanakan, apa yang manusia pikirkan, apa yang manusia rasakan, dan kemudian apakah itu dilakukan apa enggak, yang dipikiran dan dirasakan kan gitu ya. Namanya 3 pertanyaan itu tuh jadi trias, jadi triad, 3 hal dalam psikologi dasar yang membuat aku tuh pengen ngejelasin hal itu ya. Dan ini menarik banget. Dan teman-teman, ada juga kemudian teori di psikologi namanya ABC ya. Tokohnya itu namanya Albert Ellis ya, kalau nggak salah Albert Ellis. Ada activating event ya, jadi ada kejadian yang kemudian mengaktifkan sesuatu dalam diri kita, namanya activating event. Nah di kasus aku adanya perceraian, pertengkaran orang tua, perselingkuhan, penipuan, wah kompleks banget, kekerasan. Yang itu tuh jadi activating event, yang jadi event kejadian yang mengaktifkan sesuatu yang B, teorinya namanya ABC ya, Albert Ellis. A, activating event menghasilkan beliefs ya, dan C-nya tuh consequence. Nah, alhamdulillahnya consequence yang didapat ke aku itu positif, alhamdulillah banget. Jadi aku tidak merasakan waktu kecil itu jadi luka pengasuhan ya, walaupun aku terluka secara fisik, mungkin secara psikologis juga iya, tapi konsekuensinya malah logika aku jalan tadi ya. Aku jadi mempertanyakan 3 hal tadi. Apa sih yang orang pikirkan? Apa yang orang rasakan? Dan kenapa perilakunya harus seperti itu? Itu tuh jadi pertanyaan utama aku waktu itu. Bayangin, waktu masih kecil, umur kelas 3 SD lah, kelas 2 atau 3 SD ya. Lari dari penculikan, dikejar-kejar, wah drama banget lah zaman itu ya. Kemudian dipukulin, melakukan kekerasan. Jadi SD pernah di Tambun juga ya, dekat Kalimalang, diceburin di Kalimalang. Wah luar biasa, seru banget. Tapi activating event itu mengaktifkan keyakinan yang malah konsekuensinya bikin aku selalu penasaran sama think, feel, do-nya orang. Nah, gara-gara itulah aku mulai seneng malah baca-bacaan dan
film-film yang kemudian tadi ngasih jawaban atau ngasih penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya jadi kalau teman-teman yang kemudian masa kecilnya di tahun 90-an, hari Minggu tuh kan luar biasa ya. Hari Minggu tuh parade kartun. Yang aku paling suka adalah dia tiap kali nonton kartun, nonton Doraemon, nonton Dragon Ball, nonton Conan, adalah untuk berusaha menjelaskan think, feel, do-nya si tokoh-tokoh. Apa ya yang ada di pikirannya Doraemon? Apa yang dirasakan Nobita? Kok kenapa ngambil keputusan untuk melakukan itu, untuk doing itu? Nah itu tuh jadi template cara berpikir aku sejak kecil gitu, bayangin. Nah itu menurut aku konsekuensi positif, C-nya konsekuensi positif dari activating event yang mungkin tidak menyenangkan atau bahkan traumatis bagi banyak orang. Tapi dari situ aku malah belajar banyak untuk melihat segala sesuatu dari think, feel, do. Nah dari situlah teman-teman itu jadi obsesi. Obsesi itu apa? Sesuatu yang jadi template di pikiran, yang terngiang-ngiang, yang terulang-ulang, yang diulang-ulang terus secara sengaja. Jadi tiap kali ngobrol sama orang, aku tuh suka refleks aja. Refleks aja nanya kayak gini. Emang apa yang lagi dipikirin? Terus gimana perasaannya? Kenapa milih perilaku itu, kenapa milih perbuatan itu? 3 hal itu tuh jadi template banget yang suka aku tanyakan ke orang lain. Yang ternyata 3 pertanyaan template itu membuat orang lain nyaman sama aku gitu. Makanya sejak kecil, sejak SD aku malah jadi tempat yang nyaman buat orang buat cerita gitu. Psikologi banget lah ya. Jadi tadi ada teori ABC Albert Ellis, juga tadi trias psikologika. 3 hal dasar yang membuat jadi template yang bikin aku pengen ngejelasin perilaku orang lain. Nah di video belajar psikologi ini aku juga pengen ngajak teman-teman bahwa psikologi yang paling dasar dan sederhana adalah mencoba untuk menerjemahkan apa sih sebenarnya aku pikirin, ya. Apa sih yang lagi aku rasakan, ya. Dan kenapa aku memutuskan untuk melakukan perbuatan ini daripada yang itu gitu. Dan ini jadi template keseharian pikiran aku, keseharian pertanyaan aku dalam berusaha menjawab kenyataan kehidupan yang aku jalani, teman-teman. Trias psikologika yaitu think, apa yang kamu pikirkan, feel, apa yang kamu rasakan, sama do. Itu ngasih kepekaan banget buat aku. Nah bayangin di umur kelas 2 atau 3 SD, berarti umur berapa ya? Mungkin 6 atau 7 tahun, ya. Di 6 atau 7 tahun usia aku udah mulai penasaran sama bagaimana how to explain thing, what people thinking, what people feelings, sama why they choose their behavior. Kenapa sih orang tuh mikirin itu, ngerasain itu, mekanismenya seperti apa, prosesnya kayak gimana. Gara-gara activating event itu. Nah, gara-gara itu juga aku baru umur 6-7 tahun itu aku terobsesi sama komik-komik, juga novel-novel yang ada hubungannya sama misteri-misteri, ya, detektif-detektif. Mungkin kalau teman-teman yang tahun 90-an tahu ya ada 5 Sekawan, ya, novel-novel 5 Sekawan. Terus juga ada Sabta Siaga, ya. Terus juga ada, aku mulai baca Agatha Christie, aku koleksi Agatha Christie waktu SD tuh ya. Aku kalau ke perpus sekolah ataupun ke perpus pusda, perpustakaan daerah, waktu itu masih di daerah Banceuy, aku selalu nyari atau minjem buku-buku yang ada hubungannya sama novel-novel detektif, ya. Karena aku pengen explaining behavior. Waktu itu tokohnya namanya Hercule Poirot, suka sama Sherlock Holmes, karena mereka sebagai detektif mencoba untuk menjelaskan apa yang orang lain pikirkan, menebak apa yang orang lain rasakan, dan juga mengestimasi, merangkai kenapa kok perilakunya seperti itu gitu. Seru banget. Makanya di satu titik dulu mungkin kalaupun nggak jadi orang psikologi ya jadi psikolog, ya pengen jadi detektif gitu, jadi polisi. Cuman karena ternyata jadi polisi itu banyak aktivitas fisiknya. Waktu aku SMA mikirnya aduh banyak aktivitas fisiknya nih, mana berpikir, merasa, dan berbuatnya gitu. Nah aku terobsesi masuk psikologi. Dan bayangin teman-teman, dari umur 6 atau 7 tahun, di umur 18 sampai umur 18 tahun tuh, jadi setengah kehidupan aku tuh waktu itu terobsesi untuk bisa masuk psikologi.
Dan bahkan sampai detik ini psikologi itu jadi part of my life ya. Jadi makanya kenapa aku pengen sharing dan cerita video soal belajar psikologi, karena aku pun pengen ngajakin antusiasme dalam belajar psikologi. Nah, video ini pengen ngasih tahu teman-teman bahwa psikologi itu sesederhana mencoba menjelaskan apa yang aku pikirkan, apa juga yang orang lain pikirkan, ada apa sih di ruang pikirannya, muncul apa, terbersit apa, bagaimana perasaannya, ya, apa emosi yang muncul, dan juga kenapa kita memilih perilaku-perilaku tertentu dalam mengekspresikan diri kita, gitu. Nah, itu tuh jadi psikologi dasar banget, dan psikologi itu aslinya sejatinya tuh sesederhana itu sebetulnya. Dan itu jadi obsesi aku terus sampai hingga di umur 17 tahun ya, kelas 3 SMA tuh aku bener-bener psikologi banget di dalam kepala itu, nyari psikologi itu ada di mana aja, tesnya harus seperti apa yang aku harus pelajari, dan seru banget dari situ. Gara-gara apa? Think, feel, dan do. Makanya tiap kali baca berita, tiap kali ngelihat orang, tiap kali ngobrol bahkan sama kamu, bahkan ketika teman-teman mengajukan pertanyaan di kolom chat nanti, di kolom pertanyaan nanti, di kolom komentar nanti, aku juga langsung mikir, selalu tempel di dalam kepala tuh nanya kayak gini, apa ya yang kamu pikirkan? Kenapa berpikir seperti itu? Gitu. Apa ya yang kamu rasakan? Dan mempelajari psikologi itu makin nambahin puzzle-puzzle kehidupan. Aku jadi lupa bahwa aku sebenarnya punya activating events ya, masa kecil yang barangkali penuh luka gitu ya. Aku jadi lupa karena aku bertumbuh gitu. Gara-gara teori Albert Ellis tadi ya, activating event ngasilin beliefs yang sesuatu, beliefs yang kemudian, atau belief atau pikiran yang kemudian membentuk aku, dan konsekuensinya aku jadi seperti ini. Nah ini yang aku syukuri. Tidak semua orang kan kayak aku ya, yang barangkali punya activating event yang juga buruk, tidak bahagia, tidak harmonis, tapi menghasilkan belief yang kemudian rentan, belief yang kemudian terluka, sehingga konsekuensinya dia gak jadi manusia seutuhnya. Banyak yang kayak gitu. Maka video ini aku pengen ngajak teman-teman untuk lebih peka sama hal-hal yang bersifat activating events, yang itu menghasilkan keyakinan teman-teman, belief, ABC ya, teori ABC, dan ternyata punya konsekuensi di kehidupan teman-teman saat ini. Dan yang menarik adalah ternyata kepekaan terkait dengan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan juga perilaku kita, itu ngasih kesadaran utuh sama diri kita. Dan psikologi itu ngasih itu banget. Itulah kenapa penting buat belajar psikologi, dimulai dari itu. Yuk peka, sadari lagi sama apa-apa yang kita pikirkan, sama apa-apa yang kita rasakan, dan itu akan berpengaruh dengan apa-apa yang kita lakukan. Mendefinisikan banget perilaku kita. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata orang lain kan nggak ngelihat dari apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Orang ngelihat hasil perilaku, actual behavior. Mungkin teman-teman nggak tahu kan dalam pikiran aku ada apa, perasaan aku apa, kecuali jadi video. Ini actual behavior. Nah, itu yang penting teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman makin ngerasa seru untuk belajar psikologi. Kalau iya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di Belajar Psikologi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.